warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia bicara Pancasila. Selamat datang di episode ketiga. Saya Arda Tanuri Dharma. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu politik dan strategi nasional, arah dan tantangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Abil karena telah hadir di podcast kali ini. Halo Mas Abil. Halo Anda, terima kasih banyak atas undangannya. Senang sekali bisa ikut ngobrol di podcast ini hari ini. Di sini saya akan mempertanyakan sekitar 5-7 pertanyaan. Langsung saja ya Mas, ke pertanyaan pertama. Menurut Mas Abil, bagaimana arah politik ini kalau kita lihat secara nasional di Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Apakah ada pergeseran signifikan dari sisi strategi dan prioritas nasional? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam 5 tahun terakhir, politik nasional cenderung bergerak ke arah yang pragmatis dan elektoral. Fokus pemerintah lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca pandemi kemarin. Tapi, tentu tantangannya adalah bagaimana agar strategi ini juga menjangkau daerah-daerah pinggiran, bukan hanya kota-kota besar atau di Pulau Jawa saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau kita bicara tentang strategi nasional, menurut Mas Abil nih, apa peran politik dalam membentuk strategi nasional di Indonesia, terutama itu di bidang pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya? Peran politik sangat sentral. Strategi nasional adalah turunan dari kekuasaan politik di bidang pertahanan. Misalnya, keputusan tentang alutsista atau kerjasama luar negeri sangat dipengaruhi oleh konfigurasi publik. Di bidang ekonomi, siapa yang memegang kekuasaan akan menentukan apakah kita condong ke arah ekonomi yang liberal, campuran atau proteksionis. Untuk sosial budaya, nilai-nilai yang diangkat dalam kebijakan juga mencerminkan ideologi politik penguasa tersebut. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Banyak nih yang bilang kalau politik kita tuh makin transaksional. Apa nih pandangan dari Mas Abil tentang politik transaksional ini? Kayak gimana caranya nih biar dampaknya itu terhadap strategi nasional itu seperti apa? Oke, memang banyak yang bilang politik kita makin transaksional. Politik transaksional itu seperti apa? Seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mempercepat kesepakatan, tapi di sisi lain seringkali mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek. Kalau ini terus terjadi, maka strategi nasional bisa jadi tidak konsisten. Hari ini bicara kemandirian pangan, besok malah impor besar-besaran. Itu contoh konkretnya dari dampak politik transaksional yang tidak terkontrol. Oke, cukup penting ya dari transaksional ini ya. Betul sekali Mas Arda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Di tengah ketidakpastian global saat ini, banyak nih masalah di global ini. Apa saja sih strategi nasional yang menurut Mas Abil nih paling krusial atau paling berbahaya untuk dikembangkan? Menurut saya, strategi apa yang paling krusial untuk dikembangkan untuk saat ini nih? Ya, Menurut saya ada 3 yang sangat penting. Yang pertama, kemandirian energi dan pangan. Kenapa? Karena ini soal kedaulatan. Yang kedua itu literasi digital dan keamanan cyber. Karena ancaman digital itu semakin nyata dan terus berkembang. Yang ketiga, diplomasi strategis. Indonesia harus bisa memainkan peran sebagai kekuatan tengah di kawasan Indo-Pasifik, bukan hanya jadi objek kebijakan oleh negara-negara besar saja. oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima.
bagaimana generasi muda ini bisa berkontribusi nyata pada politik tanpa harus masuk ke partai politik? Eh, Tanpa harus ke partai politik, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana caranya? Oke, ada anak muda bisa membuat konten edukatif, membangun komunitas yang kritis, dan melakukan advokasi isu tertentu. Itu contoh-contoh caranya. Bahkan bisa membuat aplikasi yang mempermudah transparansi pemerintah. Intinya, berpolitik tidak harus formal, asalkan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Setiap aksi bisa menjadi bagian dari strategi nasional. Oke, berarti nggak terlalu penting lah ya, atau nggak terlalu wajib lah ya untuk masuk kita ke dunia politik. Benar, tidak harus formal, tapi banyak cara yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Banyak anak muda nih yang menilai politik sekarang tuh makin transaksional kayak yang tadi, dan jauh dari nilai luhur bangsa. Apa nih pandangan dari Mas Abil soal ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan strategi nasional berbasis Pancasila? Oke, menurut pandangan saya, politik transaksional jelas bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu musyawarah dan kebijaksanaan. Ketika keputusan diambil hanya untuk kepentingan kekuasaan atau uang, maka strategi nasional yang lahir pun jadi tidak berorientasi pada rakyat. Ini membuat strategi jangka panjang rentan berubah-ubah dan tidak berpihak pada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan terakhir. Di tengah kondisi dunia yang penuh tantangan dan gejolak, apa sih strategi nasional ini yang paling mendesak yang harus kita bangun berdasarkan nilai Pancasila? Menurut saya yang paling mendesak itu adalah membangun kemandirian nasional, mulai dari pangan dan energi sampai dengan teknologi. Ini selaras dengan semangat berdikari dan gotong royong dalam Pancasila. Selain itu, membangun karakter bangsa lewat pendidikan Pancasila yang kontekstual dan modern juga sangat penting agar generasi muda saat ini tidak lepas dari jati diri bangsa Indonesia. Oke, berarti kesimpulannya semuanya itu yang penting kita harus berdasarkan dari nilai Pancasila ya. Betul sekali, itu sangat penting. Oke, mulai mengenalkan dasar-dasar Pancasila ya di sini ya. Ya. Terima kasih untuk Mas Gabriel atas jawabannya. Penjelasannya tadi benar-benar luar biasa. Sama-sama ada, semoga jawaban yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semua dan bisa jadi pemantik semangat anak muda untuk lebih peduli pada arah bangsa. Terima kasih guys, itu dia episode Bicara Pancasila kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu dan follow podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.